I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilma Srulan dengan NIM 2016030069 dari kelas 5 MBSD. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perilaku konsumen yang diampu oleh Ibu Trinitaria Marlis Putri SSI MM. Adapun judul jurnal yang akan saya presentasikan berjudul Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online pada Situs mataharimall.com. Langsung saja, selanjutnya kita masuk pada latar belakang jurnal. Yang pertama, permasalahan yang terdapat pada jurnal ini. Berdasarkan data Retail Asosiasi, Pengusaha Retail Indonesia atau APRIDO menyatakan bahwa penjualan retail konvensional atau offline mengalami penurunan pada bulan Mei 2017 sebesar 3,6%. Yang mana penurunan tersebut tidak hanya dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun, namun disebabkan juga dengan adanya pergeseran pasif dari belanja offline menjadi belanja online. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan kemudahan transaksi terhadap keputusan pembelian secara online pada situs mataharimall.com. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan, sebab konsumen dan penjual tidak dapat bertemu secara langsung, sehingga terkadang masih ada keraguan ketika berbelanja secara online. Di mana kepercayaan menurut Urban tahun 2010 yaitu suatu kondisi psikologi seseorang atau organisasi yang yakin bahwa mitra transaksi atau perusahaan akan menepati janjinya. Indikator variabel pada kepercayaan mengacu pada penelitian SAIET 2011, Togar 2014, Mahkota 2014, dan juga Khairani 2015, yaitu terkaitnya reputasi website, kehandalan, jaminan, transaksi, keamanan, privasi, dan kualitas informasi. Kajian pustaka yang kedua yaitu kemudahan transaksi. Belanja dalam online juga dikaitkan dengan kemudahan dalam menggunakannya. Menurut Davis dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa kemudahan transaksi sebagai unsur kepercayaan bahwa teknologi atau sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan bebas dari masalah. Indikator variabel kemudahan transaksi mengacu pada penelitian Adityo tahun 2011, Ardianto 2015, Sutmajika tahun 2017, dan juga Panjiharto tahun 2015, yaitu kemudahan navigasi, kemudahan dipahami, kemudahan pembayaran, dan pilihan transaksi yang fleksibel. Selanjutnya, keputusan pembelian secara online. De Varax dan kawan-kawan tahun 2003 mendefinisikan keputusan pembelian secara online sebagai proses pembelian yang dilakukan konsumen melalui proses alternatif dengan menggunakan media internet yang memiliki nilai manfaat yang tinggi. Yang mana indikatornya yaitu keputusan tentang reputasi vendor, keputusan tentang prioritas pembelian, keputusan tentang efisiensi pencarian, dan keputusan tentang frekuensi transaksi. Baik, selanjutnya kita beralih ke hipotesis. Berdasarkan teori yang kita bahas di atas tadi, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, H1, terdapat pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara online pada situs mataharimall.com. Sedangkan H2-nya, terdapat pengaruh kemudahan transaksi terhadap keputusan pembelian secara online pada situs mataharimall.com. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan riset konsultif dengan pendekatan deskriptif, yang mana metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan membuat kesimpulan yang lebih luas. Oke, masuk ke dalam penentuan populasi. Populasi pada penelitian ini merupakan orang yang pernah berbelanja di situs mataharimall.com dengan sistem pembayaran O2O berusia 18-25 tahun dan minimal melakukan 1 kali transaksi. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 220 responden dan sudah termasuk dalam penambahan sampel 10% guna untuk mengantisipasi angket yang rusak atau tidak memenuhi syarat. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode pengambilan sampel judgmental atau snowball sampling.
Penelitian ini diuji dengan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS 23. Selanjutnya, hasil dan pembahasan, yaitu karakteristik responden. Karakteristik dalam penelitian ini dapat diartikan melalui beberapa faktor, yaitu jenis kelamin, usia, pekerjaan, yang dapat dilihat pada tabel di samping. Dan dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh, sekali lagi, oleh usia antara 18 sampai 25 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswa. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikan Kolmogorov dan Smirnov sebesar 0,09 yang lebih besar daripada 0,5. Sehingga dapat dikatakan data ini memiliki distribusi normal. Yang kedua, hasil uji multikolinearitas dari semua variabel bebas memiliki nilai toleransi sebesar 0,857 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai FAV sebesar 1,167 yang lebih besar dari 10. Sehingga berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas atau korelasi antara variabel bebas. Yang ketiga, hasil uji heterogenetisitas dengan menggunakan uji Glasser, semua variabel bebas memiliki signifikan lebih dari 0,05 dengan nilai kepercayaan sebesar 0,109 dan variabel kemudahan transaksi sebesar 0,400. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterogenetisitas. Sedangkan hasil uji regresi linear berganda yang telah tertera pada tabel, penelitian ini memiliki nilai adjusted R-square sebesar 0,278, artinya pengaruh kepercayaan dan kemudahan transaksi terhadap keputusan pembelian pada situs mataharimall.com sebesar 27,8%, sedangkan sisanya 0,722 atau dalam persennya yaitu 72,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang ada di luar variabel yang digunakan. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis. Nilai T hitung variabel kepercayaan X1 sebesar 3,480 didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nilai T hitung untuk variabel kemudahan transaksi X2 adalah sebesar Y6,654 didukung dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dikatakan variabel kepercayaan X1 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y, dan selanjutnya nilai T hitung untuk untuk X2 dapat dikatakan variabel kemudahan transaksi X2 punya pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian atau Y. Selanjutnya yaitu pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh secara signifikan dilihat dari nilai T hitung sebesar 3,480 didukung dengan nilai SIG sebesar 0,61 yang kecil dari 0,05. Menjadikan kepercayaan sebagai variabel yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian, karena semakin baik kepercayaan, maka semakin tinggi pula konsumen akan melakukan keputusan pembelian pada situs mataharimall.com. Sedangkan pengaruh kemudahan transaksi terhadap keputusan pembelian, hasil penelitian ini menunjukkan kemudahan transaksi menjadi variabel yang paling dominan dan berpengaruh secara signifikan karena nilai T hitung sebesar 6,654 yang didukung dengan nilai SIG sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Menjadikan kemudahan transaksi sebagai variabel yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian.
yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data beserta pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan pada penelitian ini yaitu terdapatnya pengaruh signifikan kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara online pada situs mataharimall.com. Dan terdapat pengaruh signifikan juga terhadap kemudahan transaksi terhadap keputusan pembelian secara online pada situs mataharimall.com. Baik, sekianlah presentasi dari saya terkait pembahasan jurnal pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.